Kamu. Mereka berdua tercengang. Mereka sedang bersiap buang air kecil dan orang ini tiba-tiba masuk melalui jendela? Manusia laba-laba? Maaf mengganggu. Jensen melirik mereka kemudian berjalan menuju pintu kamar kecil. Berhenti. Keduanya langsung marah. Orang ini masuk dan ingin pergi begitu saja? Mereka bersiap mengeluarkan energi ki mereka, tetapi Jensen dengan cepat mengayunkan tangannya, jarum perak melesat dan menembus dahi mereka. Prak! Prak! Terdengar bunyi percikan air dan 2 percikan darah muncul di dinding. Ada 2 jarum perak di percikan darah itu, jarum perak yang menembus kepala mereka. Kemudian, Jensen membuka pintu kamar kecil dan pergi. Keseluruhan proses berlangsung cepat bagaikan minum air. Dulu di kota Asmenia, dia selalu mengandalkan keterampilan medis untuk mengumpulkan kenalan. Juga ketika dia pertama kali datang ke ibu kota, penatua Jack juga menyarankannya menggunakan keterampilan medis untuk membuka akses ke keluarga Miller. Tapi sekarang dia sadar bahwa musuh yang dihadapi sudah tidak dapat diselesaikan dengan keterampilan medis. Keterampilan medis hanya berguna dalam menghadapi orang biasa. Untuk menghadapi dunia Jianghu yang kejam, kekerasan adalah satu-satunya cara. Jensen keluar dari kamar mandi. Koridor diawasi oleh kamera pengawas, tapi Jensen tidak peduli. Sekalipun terekam, panah bisa membersihkan semua jejak. Kamu siapa? Pengawal di lantai 39 menyadari rekaman kamera pengawas. Mereka bergegas keluar dengan senjata di tangan mereka. Tanpa menunggu Jensen berbicara, mereka langsung melepaskan tembakan. Kelang, kelang, kelang. Dinding di lantai 39 terbuat dari material untuk brankas ban. Peluru tidak bisa menembusnya, hanya menyisakan bekas. Beberapa menit kemudian, Ketua Regu tiba-tiba mengangkat tinjunya. Begitu banyak yang menembak, gajah sekalipun bisa tertembak mati. Namun, ketika pandangan mereka lebih jelas, terlihat Jensen masih berdiri tak bergerak dengan kedua tangan terbentang. Peluru-peluru tergeletak di tangannya mengeluarkan asap. Ini. Semua orang melotot. Peluru mereka adalah peluru khusus yang dapat mematahkan energi ki orang-orang dunia Jianghu. Apalagi sebegitu banyaknya orang yang menembak dan pria ini bisa membendung semua peluru itu. Apakah ini iblis? Aku kembalikan ke kalian. Jensen mengangkat kedua tangannya. Peluru-peluru itu beterbangan dan dalam sekejap semua pengawal terjatuh. Ada bekas peluru di dahi mereka. Setelah membunuh para pengawal ini, Jensen tidak merasakan beban apapun lagi, malahan sedikit merasa lega, karena panah telah memeriksa grup Fuser ini. Di permukaan, mereka bergerak di bidang pembuatan obat, tetapi di belakang mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ketika memproduksi obat, mereka juga diam-diam memproduksi narkotika. Jadi, Jensen membunuh mereka tanpa belas kasihan. Di ujung koridor tidak ada lift, hanya ada pintu dengan kata sandi. Dilihat dari materialnya, pintu itu juga terbuat dari paduan logam kelas 4S. Kata sandi? Jensen menggelengkan kepala. Awalnya dia ingin meminta Elisa untuk memecahkannya, tetapi rasanya itu terlalu membuang-buang waktu. Bam, bam, bam. Dia mengeluarkan profound ki-nya kemudian menghantamkannya ke pintu logam tersebut. Dia sekarang menguasai teknik kaisar manusia tingkat ke-7. Energi ki-nya seperti lautan. Apalagi setelah bertemu dengan sekte tersembunyi, dia tahu bahwa di antara Master Transcendent, dia hampir tidak ada tandingannya. Bam! Bam! Setelah belasan pukulan beruntun, pintu itu terhempas. Jensen berjalan menaiki tangga menuju lantai 40. Ada banyak laboratorium di lantai 40. Orang-orang bermasker berjalan mondar-mandir. Jensen berjalan pelan-pelan, namun matanya mendadak berubah dingin. Tebakannya, orang-orang ini sedang membuat narkoba. Entah apakah mereka terlibat dalam penelitian ramuan gen. Ah, siapa orang ini? Sepertinya bukan orang perusahaan. Banyak orang yang tercengang. Lantai 40 adalah rahasia terbesar grup Fuser. Selain orang-orang kunci, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Dan sekarang, seorang pemuda berjas dengan kontrak di tangannya lewat begitu saja? Tunggu, kamu adalah... Dengan cepat seorang pria yang nampak seperti profesor membuka pintu dan berjalan keluar. Sebuah bau berembus keluar melalui pintu. Meski ringan, Jensen adalah seorang dokter. Dia pasti bisa masakannya.
Ada bau narkotika dan juga ramuan gen. Ia menebak bahwa grup Fuser sedang membantu sekte Bango Putih menyediakan bahan baku ramuan gen. Memikirkan ramuan gen, Jensen langsung marah. Jika bukan karena hal ini, Veronica tidak akan berakhir seperti ini. Sekte Bango Putih telah bergantung pada keluarga Gibson dan melakukan apapun yang diinginkannya. Sudah waktunya mereka membayar perbuatannya. Mendadak, muncul gagasan buruk di pikirannya. Jensen ingin menghancurkan sekte Bango Putih dan keluarga Gibson. Dulu, pikiran Jensen terpaku pada Elena. Ditambah lagi dengan hebatnya keluarga Gibson, dia tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, dia terlahir sebagai orang biasa. Jika bukan karena dia beruntung mendapatkan warisan leluhur, dia masih akan menjadi orang biasa. Tapi sekarang berbeda. Dia sudah berjalan sangat jauh. Dia adalah pahlawan dunia, dia sudah memiliki kemampuan master dunia Jianghu. Tuhan telah memberikannya kemampuan ini, mengapa dia hanya menggunakannya untuk diri sendiri? Mengapa tidak membantu orang banyak? Mati! Seraya berpikir, Jensen melambaikan tangannya. Profon-kinya berubah menjadi pisau. Grup! Batok kepala profesor tersebut jatuh. Orang-orang di laboratorium makin mematung. Wus, wus, wus. Jarum perak dalam jumlah banyak melesat dan menembus dahi mereka. Mereka semua adalah orang berbakat, lulusan universitas terkenal di luar negeri. Kubunuh mereka semua dan lihat bagaimana sekte Bango Putih melakukan penelitian. Dan tanpa orang-orang ini, sumber narkotika ini akan lenyap. Jensen bagaikan malaikat pencabut nyawa. Ia melangkah sambil mengayunkan jarum peraknya, membunuh hampir semua peneliti di laboratorium. Anehnya, setelah Jensen membunuh semua peneliti, dia masih belum melihat ada ahli yang keluar. Mungkin bagi para peneliti ini, lantai 40 adalah tempat paling aman, sehingga penjagaan di sini malah paling longgar. Ketika melewati sebuah ruangan, Jensen melihat segunungan bubuk putih. Narkoba! Wajah Jensen berubah dingin. Dia melepaskan api yang membakar seluruh bubuk putih itu. Pada saat itu, di sebuah ruang rapat besar di ujung koridor, ada belasan orang sedang duduk di sana dengan wajah serius. Raja kelelawar sudah mati. Ada yang mengatakan bahwa Dr. Jensen yang membunuhnya. Seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Ia berkata dengan cuek, kalau memang Dr. Jensen, pasti karena masalah Tuan Justin. Apa kamu yakin? Seorang pria tua yang tampak baik hati bertanya. Dia mengenakan baju tradisional dan tampak ramah. Namun, tidak ada yang tahu identitas aslinya dan berapa banyak hal perbuatan kejam yang telah dia lakukan. Ini belum dapat dipastikan. Masalahnya, orang-orang Dat Textile menghilang dalam semalam. Ada yang pergi, ada yang melarikan diri. Entah apa yang mereka takutkan. Pria parubaya itu melanjutkan, apalagi kepemilikan Dat Textile telah berubah. Sekarang di bawah kepemilikan seorang pemuda bernama Ricky Miller. Keluarga Miller. Mata semua orang berbinar. Lumayan. Yang terpenting, menantu keluarga Miller adalah Jensen Scott, jadi kurasa kematian Raja Kelelawar pasti berhubungan dengan Dr. Jensen. Pria parubaya itu mengangguk, Jensen sangat hebat. Baru 1-2 tahun masuk ibu kota, tetapi dia telah menaklukkan Vajra Agung dan 2 Raja Surgawi. Dia juga telah membuat reputasi besar di dunia Jianghu. Ada yang mengatakan, kekuatannya sudah bisa masuk ke daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Hus. Semua orang tertawa dingin. Daftar peringkat awan badai dunia Jianghu hanya memasukkan 50 master, sementara master dunia Jianghu banyak bagaikan awan. Jika bisa masuk ke peringkat 50 besar di antara ratusan ribu orang, ini benar-benar membuktikan kehebatan Jensen. Selain itu keluarga Afram dibantai dalam 1 malam. Penyerangnya adalah organisasi misterius bernama Dragon Hall. Raja Kelelawar dan keluarga Afram dibantai semua. Apakah ini kebetulan? Jadi aku curiga bahwa Dragon Hall berada di bawah kontrol Jensen. Sekarang kedua keluarga telah terbunuh, target Dr. Jensen selanjutnya mungkin adalah kita. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Ruang pertemuan lebih tenang dari sebelumnya dan keseriusan terlihat di seluruh wajah mereka. Berdasarkan apa yang dikatakan pria parubaya itu, Jensen pasti akan datang mencari mereka. Hanya saja, apa benar Jensen yang membunuh Raja Kelelawar? Perlu diketahui, Raja Kelelawar adalah orang kuat tak tertandingi yang menduduki peringkat 30 di daftar peringkat awan badai.
Entah itu Jensen atau bukan, seharusnya kita tidak menyetujui masalah Tuan Justin. Jangan lupa kesepakatan kita dengan Sekte Bangau Putih, ditambah lagi bisnis kita. Kalau hancur gara-gara ini, kita akan menderita kerugian besar. Pria tua yang tadinya tampak baik hati itu berkata dengan dingin. Tuan Justin adalah anak dari pemimpin aliansi bela diri, bisakah aku tidak setuju? Selain itu, kamu juga tahu karakter Tuan Justin. Selain orang-orang tertentu di seluruh Wasia, siapa yang berani memprovokasi dia? Apalagi seni bela diri Tuan Justin tidak lebih lemah dari punya kamu dan aku. Kalau kita tidak mengandalkan ayah, kita tidak akan sanggup menghentikannya. Pria parubaya itu mendengus dingin, Dr. Jensen ini tidak sepenuhnya mengetahui detailnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghindari pusat perhatian. Bagaimana dengan barangnya? Bagaimana dengan bahan baku yang diminta oleh Sekte Bangau Putih dari kita? Pria tua di sebelahnya mengerutkan kening. Barangnya akan diserahkan kepada kurir-kurir besar di Huasia dalam 1 hari. Lupakan saja dulu apa yang diminta Sekte Bangau Putih, biarkan mereka longgarkan sedikit waktu untuk bertukar. Kita hindari pusat perhatian dulu. Pria parubaya itu merenung lalu berkata, saat ini, Sekte Bangau Putih tidak berani menyentuh Jensen dan Tuan Justin telah pergi jauh. Terlalu berbahaya, kita jangan jadi umpan meriam untuk orang-orang besar ini. Bagaimana menghadapi anak perempuan dari keluarga Yuan itu? Ada orang lain yang bertanya. Bawa keluar. Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak dan kemudian seorang wanita yang titik akupunturnya telah ditotok dibawa keluar. Wanita ini adalah Cindy Yuan. Melihat wanita ini, wajah semua orang sedikit campur aduk. Gadis ini adalah seorang reporter, tidak tahu bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam laboratorium dan mengambil foto sejumlah besar barang bukti. Jikalau barang-barang bukti ini terekspos, maka pasti akan menjadi duri di mata mereka, bahkan dunia Jianghu juga akan memusuhi mereka. Bagaimanapun, dunia Jianghu memiliki aturan yang tidak bisa diutak-atik. Namun, gadis ini juga putri keluarga Yuan. Keluarga Yuan adalah raksasa yang mengendalikan banyak master di Sekte Kuil Arhat dan dunia Jianghu, terutama 7 orang dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu termasuk keluarga Yuan, ditambah lagi tokoh-tokoh dalam daftar peringkat Sehuasia. Tidak mungkin diprovokasi. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu menjentikan jarinya dan membebaskan titik akupuntur Cindy. Nona Cindy, bisakah kita bernegosiasi? Sebelum sampai saat kritis, pria parubaya itu benar-benar tidak ingin melakukan apapun terhadap Cindy dan dia tidak habis pikir. Seorang nona tertua yang bermartabat dari keluarga Yuan, yang mau apapun ada, buat apa menjadi seorang reporter? Apa yang akan kalian lakukan pada Jensen? Aku akan memberitahunya tentang hal ini. Tunggu saja, Jensen akan mendatangi kalian. Titik akupuntur Cindy terbebas dan dia langsung marah-marah. Gadis ini pantas menjadi reporter, membenci kejahatan bagaikan dendam dan tegas terhadap kebenaran. Tentu saja, dia beruntung di belakangnya ada keluarga Yuan. Jika tidak, dengan tindakannya seperti ini, dia sudah mati berkali-kali. Pria parubaya itu menasihati dengan getir, Nona Cindy, masalah Jensen tidak ada hubungannya denganmu. Mari kita bahas tentang foto-foto yang kamu ambil. Kalau kamu menyerahkannya dan tutup mulut tentang masalah ini, aku berjanji akan melepaskanmu. Kamu bermimpi. Aku seorang reporter. Aku pasti akan mengeksposmu. Cindy bersikeras, tentang Jensen, aku juga akan memberitahunya. Bam! Pria tua di sebelahnya tidak tahan lagi dan tiba-tiba menggebrak meja. Nona Cindy, keluargamu tidak bisa diprovokasi, tapi jangan lupa bahwa nyawamu ada di tangan kami. Lagian cuma Jensen yang seorang menantu pecundang, seorang pecundang yang diselingkuhi oleh istrinya. Apakah benar-benar berpikir kalau kami takut padanya? Sembarangan, istri Jensen tidak selingkuh. Cindy berteriak dengan penuh semangat seolah-olah ekornya terinjak. Hantu berkaki 7, kurasa dia tidak akan bekerja sama. Lebih baik bunuh saja. Mata orang tua yang baik hati itu tampak ganas. Sebenarnya, justru orang seperti dia ini yang kejam dalam melakukan sesuatu. Citranya di luar baik dan budiman, namun ketika sifat aslinya terbongkar dan citranya runtuh, dia tidak akan bisa menahannya. Gadis ini sangat cantik. Sebelum dibunuh, aku mau bersenang-senang dengannya. Orang tua itu dengan cepat berjalan menuju Cindy. Dengan suara robekan, pakaian di bahu Cindy terkoyak, memperlihatkan kulit seputih salju.
Kamu berani? Cindy menangis cemas. Yang lainnya semua tampak dingin dan tidak menghentikannya. Lagi pula sudah siap membunuhnya, masa bodoh dengan keluarga Iwon. Apalagi, selama mereka melakukannya dengan bersih, keluarga Iwon mungkin tidak akan tahu bahwa mereka yang melakukannya. Bam! Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Pintu logam besar yang tebal dan berat di ruang konferensi dipelintir dan copot, dijatuhkan di bagian atas meja ruang konferensi. Seorang pemuda yang mengenakan jas dan memegang dokumen berjalan masuk. Urusan dunia Jianghu adalah urusan dunia Jianghu. Orang-orang dunia Jianghu yang bermartabat bisa ikut campur dalam urusan orang biasa. Kalian benar-benar sekelompok kambing hitam. Suara itu dingin, semua orang memandang ke arahnya. Pupil Cindy melotot, lalu bersemangat. Dia lagi. Mengapa pria ini datang seperti dewa surgawi setiap kali dia dalam bahaya? Kamu siapa? Hantu berkaki 7 menatap Jensen. Meskipun pemuda ini masih sangat muda, dia bisa merasakan adanya aura menindas pada tubuh pemuda itu. Yang lain berpikir dengan tenang. Ini adalah lantai ke-40 dari grup Fuser. Orang biasa tidak akan sanggup untuk kemari, yang berarti orang ini pasti punya kemampuan tertentu. Tidak bagus, ada kebakaran di luar. Tiba-tiba, lelaki tua yang tampak baik hati itu berteriak dengan cemas dan melihat asap mengepul menyala di luar gerbang. Lantai ke-40 ini tertutup. Begitu ada api, semua yang ada di seluruh lantai akan terbakar. Kamu. Pria tua itu menatap Jensen dan berdiri dengan marah. Buddha tertawa, jangan bersemangat. Koro yang berada di sebelahnya menghentikannya dan menatap Jensen. Sebuah pikiran menakutkan muncul di hatinya. Mungkinkah orang yang datang adalah Dr. Jensen dari dunia Jianghu? Meski belum pernah bertemu Jensen, tapi dia pernah mendengar bahwa Jensen masih sangat muda dan kuat. Dia pernah bertemu 4 bintang baru di dunia Jianghu. Masing-masing dari mereka sangat kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang bentuknya seperti Jensen. Jensen tidak berbicara saat ini. Dia datang ke meja konferensi dan melemparkan dokumen di tangannya. Tanda tangan. Semua orang melihat dengan cermat dan pupil mereka berkontraksi. Kontrak pengalihan saham grup Fuser. Pria tua yang tampak baik hati itu menyambarnya dan melihatnya dengan saksama. Makin dia melihatnya, dia makin marah, ingin membeli grup Fuser kami dengan harga 1 sen. Apakah kamu tahu berapa nilai grup Fuser kami? Lebih dari 20 miliar dan ini belum termasuk aset luar negeri. Setelah mengatakan itu, dia ingin merobek kontrak. Sebuah lelucon besar. Para bos dunia Jianghu yang hadir juga berdiri dengan marah, menendang pintu mereka dan kemudian meminta mereka untuk menyerahkan grup Fuser dengan harga 1 sen. Apa dia pikir mereka orang bodoh? Hah, jangan. Ketika Koro melihat bahwa lelaki tua itu ingin merobek kontrak, dia buru-buru bersuara untuk menghentikannya. Orang tua itu tidak begitu peduli, tetap berniat merobeknya. Namun, pada saat itu juga sebilah pedang yang terbentuk dari kumpulan energi Ki terbang ke arahnya dan memotong tangan pria tua itu. Ah! Pria tua itu melolong kesakitan dan menatap Jensen ketakutan. Mengumpulkan energi membentuk pedang. Ini adalah seorang master transcendent. Perlu diketahui bahwa di antara mereka, kecuali hantu berkaki 7 yang transcendent, sisanya sebagian besar adalah peringkat surgawi dan pemuda ini telah melampaui mereka semua 1 langkah. Setelah tangan terputus, kontrak itu juga jatuh ke tanah, tetapi saat ini kekuatan yang lembut datang menghampiri, mengambil kontrak dan melayangkannya ke arah Jensen. Dia memegangnya di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Tanda tangan. Jensen masih memandangi Koro. Pupil Koro melebar saat dia bertanya, apakah kamu si dokter? Jensen mengangguk. Meskipun hanya gerakan sederhana, itu menyebabkan suasana di ruang konferensi langsung berubah mendekam, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Mereka tahu bahwa Dr. Jensen akan datang mencari mereka, tapi mereka tidak menyangka akan secepat ini. Ini juga berarti bahwa kematian Raja Kelelawar dan keluarga Afram bukanlah kebetulan, terlebih bukan disebabkan musuh di dunia Jianghu, tetapi dibunuh oleh Dr. Jensen. Serang! Koro tiba-tiba berteriak. Musuh adalah Jensen. Ini sudah bukan saatnya berdiam. Bunuh. Pria tua dengan lengan patah itu juga meraung ganas. Meskipun lengannya telah dipotong, dia percaya bahwa itu disebabkan oleh kecerobohan. Dengan begitu banyak master yang hadir,
ada juga hantu berkaki 7, seorang tokoh dari daftar peringkat awan badai. Bahkan jika Dr. Jensen ini seorang transcendent, terus bisa apa? Banyak master turun tangan. Jensen menggelengkan kepalanya dan tidak terlihat melakukan gerakan apapun. Pedang bayangan muncul di tangannya. Sinar cahaya pedang menyinari segala arah. Saat banyak darah menyembur keluar. Orang yang menyerang Jensen antara tercincang menjadi 2 atau tangan dan kakinya terpotong. Satu pertempuran dan banyak master yang sudah kehilangan kekuatan bertempur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Pedang macam apa itu? Terlalu cepat. Mungkinkah dia adalah keturunan pendekar pedang suci daftar peringkat awan badai? Persetan, sengatan listrik. Tiba-tiba, bayangan kaki menebas seperti kapak. Aura kuat transcendent berkumpul, sangat kuat. Ini adalah hantu berkaki 7. Master urutan ke-42 dalam daftar peringkat awan dan badai dunia Jianghu. Terkenal di dunia Jianghu karena keterampilan kakinya yang tidak dapat diprediksi. Namun, Jensen yang baru saja memukul mundur para master, tidak punya waktu untuk menahan tendangan kaki dari langit. Harapan terbit di mata semua orang. Namun, saat ini api muncul di telapak tangan Jensen dan menampar ke arah langit. Ketika kaki itu menghantam nyala api, seluruh lantai tampak bergetar. Tapi Jensen sama sekali tak bergerak. Tertahan. Semua orang menatapnya, bisa menahan tendangan kaki hantu berkaki 7 dan orang ini masih aman dan sehat. Saat ini, jeritan menyedihkan terdengar. Koro terlihat jatuh dari udara, kakinya terbakar. Dengan cepat terlihat tulangnya dan terus meleleh. Aroma daging panggang membuat semua orang yang hadir menggigil. Kemudian, setelah Koro memotong kakinya sendiri, barulah api tidak lanjut membakar seluruh tubuhnya. Dr. Jensen, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apakah kamu yang membunuh Raja Kelelawar? Koro menatap Jensen dengan wajah pucat. Tidak salah. Jensen mengangguk. Wajah Koro bahkan lebih pucat. Raja Kelelawar adalah orang yang menduduki urutan ke-30 dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu dan jauh lebih kuat darinya, tapi sekarang sudah mati. Ini berarti bahwa seni bela diri Jensen telah melebihi 90% dari master di dunia Jianghu dan berada di urutan ke-30 di dunia Jianghu. Master yang tak tertandingi bukanlah orang yang bisa dia ganggu. Dr. Jensen, aku hanya mengikuti perintah. Kamu harusnya tahu posisi Justin di dunia Jianghu. Aku sama sekali tidak bisa menolaknya. Koro tertawa pahit. Masalah Justin adalah satu hal. Apa yang grup Fuser kalian lakukan adalah hal lain, ucap Jensen dingin. Mata Koro dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan tak terbatas. Akhirnya dia menghela napas panjang, aku akan menandatangani kontrak. Aku harap kamu bisa mengampuni keluargaku. Jensen melemparkan kontrak ke arahnya. Setelah Koro menandatangani kontrak, dia mengeluarkan pisau dan menyayat lehernya sendiri. Dia bunuh diri. Karena dia tahu Jensen tidak akan melepaskannya dan dia tidak mampu untuk melawan Jensen. Lebih baik bunuh diri, setidaknya terlihat lebih layak. Hantu berkaki 7 tewas, badai menakutkan pun memenuhi seisi ruang konferensi. Semua master dunia Jianghu terkejut. Dr. Jensen, ini adalah ide hantu berkaki 7. Kami hanya mengikuti perintahnya. Orang tua yang tampak baik hati itu tiba-tiba berteriak dan kemudian menampilkan sebuah senyuman yang manis. Jensen menyimpan kontrak dan perlahan berjalan mendekatinya. Telapak tangannya mendarat di satu lengan lain pria tua itu. Dr. Jensen, kamu ini. Pria tua itu mau melawan, tapi akal sehatnya memberitahunya untuk menahan diri untuk saat seperti ini. Dia pun tersenyum dan berkata, Dr. Jensen, hantu berkaki 7 adalah tuan kami. Kami juga berutang nyawa padanya. Kami tidak berani menolak untuk mendengarkan perintahnya. Sebenarnya aku adalah seorang pensiunan kader yang lebih suka menemani cucu untuk menggoda burung di rumah. Tapi, aku di dunia Jianghu dan terpaksa begini. Saat begitu kata-kata itu selesai, Jensen mencopot satu lengan lain pria tua itu. Adegan itu berdarah dan menyakitkan. Dahi lelaki tua itu berkeringat dingin, tetapi dia masih tidak berani melawan dan berkata dengan hormat, Dr. Jensen, kamu adalah seorang master, untuk apa menggertak kami orang lemah? Aku tidak suka melihatmu. Jensen melambaikan tangan kanannya dan kuku jarinya menebas leher pria tua itu seperti pisau. Pupil pria tua itu melebar dan tubuhnya jatuh terlentang. Aku tidak suka melihatmu.
Tidak ada sebab, apalagi alasan. Hanya saja tidak enak dipandang. Hanya yang kuat memiliki otoritas seperti itu. Lawan dia sekuat tenaga. Semua orang tahu bahwa mereka akan dibunuh oleh Jensen dan mereka pun satu persatu menyerang Jensen. Tapi apakah mereka lawan Jensen? 1 menit kemudian, sejumlah besar mayat berjatuhan ke tanah dan seluruh grup Fuser terselesaikan. Jensen berjalan menuju Cindy dan membebaskannya. Dia berkata tanpa daya, bagaimana aku bisa bertemu denganmu di mana-mana? Terakhir kali dia membalaskan dendam kakek Miller, dia pergi ke tambang di luar ibu kota dan menyelamatkan Cindy dari tangan seorang master. Dan kali ini juga sedang membalaskan dendam dan kemudian bertemu Cindy lagi. Nasib orang ini panjang sekali ceritanya. Jensen terkadang kepikiran, bagaimana jika dia kebetulan tidak datang? Apakah Cindy akan mati di sini? Aku tahu kamu akan datang. Cindy tersenyum, tapi wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia adalah seorang putri dari keluarga elit, dia berbeda dari orang lain. Dia lebih seperti orang biasa dan tidak berlatih seni bela diri. Adegan berdarah di ruang konferensi terlalu berat untuk diterimanya. Ayo kita pergi. Jensen melengkungkan bibirnya. Tidak mau jadi putri keluarga elit, malah ingin menjadi reporter. Cindy ini sungguh keras kepala. Namun, setiap orang memiliki hal yang mereka senangi untuk dilakukan. Dia terkadang iri dengan kehidupan Cindy yang bebas dan tanpa beban. Setelah keduanya meninggalkan ruang konferensi, api yang berkobar lanjut membakar ruang konferensi dan menghancurkan semua bukti. Lebih dari 10 menit kemudian, Jensen dan Cindy muncul di pintu belakang gedung Fuser. Di bagian pintu depan, pemadam kebakaran dan polisi sudah datang dan satu persatu masuk dan keluar dari gedung. Melihat ke atas, ada asap tebal mengepul di lantai 40. Kamu berencana pergi kemana? Jensen kembali menoleh ke arah Cindy dan bertanya, apakah aku perlu mengantarmu? Tidak, jangan sampai aku diomeli keluargaku, lebih baik duduk-duduk di rumahmu saja, kata Cindy sembari menggelengkan kepalanya. Jensen berkata dalam hatinya, kamu memainkan permainan berbahaya ini sepanjang hari. Akan aneh jika keluargamu tidak mengomelimu. Dia mengangguk dan pergi bersama Cindy. Tidak lama setelah keduanya pergi, sebuah Mercedes-Benz di pinggir jalan juga menyala, mengikuti mereka dari kejauhan. Tuan Muda Rowland, yang mengikuti Nona adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Di dalam mobil, berkata seorang pria menatap pemuda itu. Pemuda itu duduk sangat tegak. Dia melihat ke arah luar melalui jendela mobil dengan sangat tajam, Dr. Jensen. Kenapa dia keluar bersama Cindy? Aku dengar kalau Cindy dalam bahaya, jadi aku datang ke gedung Fuser secara khusus. Tapi sekarang tampaknya Cindy baik-baik saja. Tuan Muda Rowland, ada kabar dari polisi. Saat ini pria itu melihat pesan telepon dan berkata, ada kebakaran di lantai 40 gedung ini dan semua orang terbakar sampai mati. Anehnya, api tampaknya hanya membakar lantai 40, tetapi tidak ada apapun di lantai 39 ke bawah. Dan CCTV-nya dihancurkan oleh seseorang, untuk sekarang belum diketahui apakah itu perbuatan manusia atau alami. Itu pasti perbuatan manusia. Pemuda itu berkata dengan pelan, hantu berkaki 7 adalah seorang master. Bagaimana bisa api alami menyakitinya? Kurasa hantu berkaki 7 dan yang lainnya sudah mati, yang membuatku penasaran apakah ini perbuatan Dr. Jensen atau bukan. Belum lama ini Jensen ini mengalahkan Master Sekte Bangau Putih yang berada tingkat transcenden. Tapi jika hantu berkaki 7 dibunuh olehnya, dia bisa masuk ke daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Tetapi Cindy diselamatkan oleh Jensen, ditambah fakta kalau kakek sangat menghargai Jensen, bisa dianggap Jensen adalah temanku. Hanya saja dia harus membayar harga karena membunuh Harry. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, wajah pria itu sedikit berubah, Tuan Muda Rowland. Kamu bilang kalau Jensen masuk dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu? Bukankah dia 4 bintang baru di dunia Jianghu sepertimu? Hantu berkaki 7 hanya peringkat 40 lebih dan aku sudah peringkat 31, mana bisa dia dibandingkan denganku? Di dalam kata-kata pemuda itu ada sedikit niatan bertarung, seolah dia tidak ingin lebih lemah dari Jensen. Apalagi dia baru saja pulang dari rumah teman dekatnya dan dia juga sudah mendengar penilaian teman dekatnya terhadap Jensen. Dia bahkan mendengarnya dari cucu teman dekatnya kalau Jensen lebih hebat darinya. Penilaian ini tidak diragukan lagi membangkitkan kesombongannya.
Bagiku, Widya sama seperti adikku, tetapi Widya berkata kalau aku, Roland Yuan, adalah orang paling berbakat di Huaxia. Tetapi sepanjang hidupnya dia hanya menghormati Jensen, aku tidak terima. Kata-kata ini pasti diucapkan oleh kakek Widya, tetapi itu juga sepenuhnya menunjukkan posisi aku di hati mereka. Aku sudah belajar seni bela diri dari aku masih kecil. Di usia 15 tahun masuk peringkat surgawi menengah. Di usia 16 tahun pergi ke luar negeri untuk berlatih keras, seorang diri mengalahkan tim marinir anjing laut terkemuka dari negara Malaka. Di usia 17 tahun, aku orang berbakat yang menang melawan keluarga Williams dari negara Elang. Di usia 20 tahun, aku bahkan bertarung imbang dengan seorang master dengan garis keturunan vampir. Di usia 23 tahun, aku masuk ke daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Di usia 28, aku masuk ke peringkat ke-31. Bersama-sama dengan Justin Onis, Dayton Gibson, Patricia Fang dan yang lainnya, aku terkenal sebagai 4 bintang baru di dunia Jianghu. Jensen hanya pendatang baru. Rumornya dia adalah pria yang bahkan demi istrinya tidak memedulikan martabatnya sendiri. Apa dia layak melampaui aku? Seni bela diri ya seni bela diri, menggunakan seni bela diri untuk menjadi orang yang bijak. Orang-orang yang hanya memiliki cinta untuk anak-anak mereka di dalam hati mereka tidak layak untuk berbicara tentang seni bela diri. Saat pemuda itu berbicara, mobil Mercedes-Benz sudah berhenti di depan rumah komunitas. Aku akan pergi menemuinya sebentar. Pemuda itu turun dan memasuki rumah komunitas. Saat ini di ruang tamu, Jensen mengajak Cindy untuk menemui Veronica dan kemudian minum teh di ruang tamu. Jensen, apa Natasha akan pulang? Cindy meminum teh dan menatap ke arah Jensen. Makin dia akrab dengan Jensen, makin dia merasa kalau pria ini misterius. Sampai hari ini, dia masih belum bisa memahami pria ini. Bagaimanapun, itu memberinya perasaan kalau pria ini berkembang sepanjang waktu. Setiap kali bertemu, dia pasti akan lebih hebat dari yang terakhir kali, seperti tidak ada batasan sama sekali. Yang harus diketahui, meskipun Cindy tidak berlatih seni bela diri, tapi dia juga tahu orang paling berbakat dari keluarga elit di dunia Jianghu. Para orang berbakat ini diberkati secara unik. Begitu mereka memasuki jalur seni bela diri, mereka akan berkembang pesat. Tetapi setelah mencapai tingkat tertentu, tingkat perkembangan akan melambat, selangkah demi selangkah. Sama seperti kakaknya Roland, 4 bintang baru di dunia Jianghu yang berkembang seperti komet pada masa itu. Tetapi tahun-tahun ini dia jauh lebih tenang, berkembang perlahan, tetapi dengan dasar yang kuat. Sebaliknya Jensen seperti belum mencapai batasnya, pantas saja kakeknya sangat memuji Jensen. Kak Natasha belum pulang. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kata Jensen sambil minum tehnya. Lalu kenapa kamu menyiapkan 3 cangkir? Cindy bertanya-tanya. Ada tamu terhormat yang datang. Jensen menatap pintu sambil tersenyum dan berkata, karena teman sudah datang, kenapa kamu tidak masuk dan minum secangkir teh? Pintu ruang tamu dibuka, seorang pemuda dengan penampilan yang mengesankan tetapi tampak tampan berjalan masuk. Pemuda ini sangat dingin, 10 kali lebih dingin dari Jensen, tapi juga karena sikap dinginnya ini dia sangat menarik. Dan dia membawa benda hitam berbentuk panjang di punggungnya. Orang awam tidak tahu apa itu, tetapi orang-orang dunia Jianghu semua tahu kalau itu adalah sarung pedang. Kakak. Cindy berdiri dengan terkejut. Cindy, apa kamu tahu betapa khawatirnya orang-orang di keluarga kepadamu? Kamu malah enak-enakan minum teh di sini, apa kamu mencoba membuat kakek kesal? Pemuda itu yang pertama menegur Cindy, jangan berpikir kalau keluargamu tidak tahu perbuatanmu. Kedepannya jangan menjadi reporter lagi. Kak, apa kakek tahu masalah ini? Jangan beritahu kakek. Cindy merasa cemas. Jangan khawatir, kakek belum tahu, kalau tidak kamu sudah dikurung. Pemuda itu seperti sedang menegurnya, tapi ucapannya justru dipenuhi rasa memanjakan. Dia berkata dengan pelan, ya sudah, kamu keluar dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Jensen. Kak, Jensen adalah temanku. Jika kamu punya sesuatu untuk dibicarakan sembunyi-sembunyi, aku tidak akan pergi. Cindy menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Wajah pemuda itu muram, tapi dia juga tahu sifat adiknya. Kalau tidak, dari awal dia sudah menuruti perkataan orang-orang di keluarganya yang berkali-kali tidak setuju dia menjadi reporter. Kemudian Roland duduk dan menatap Jensen dengan santai.
Jensen sedang membuat teh tanpa melihat ke arah pemuda itu. Ketenangan ini tidak diragukan lagi membangkitkan kesombongan pemuda itu. Cindy juga diam-diam merasa cemas. Kakaknya telah lahir dengan sendok emas sejak dia masih kecil dan sudah pergi ke luar negeri untuk berkultivasi pada usia 10 tahun. Rumornya dia menjadi terkenal di luar negeri pada usia 15 tahun dan sangat populer. Beberapa tahun yang lalu, seorang putri kerajaan asing dan putri plutokrasi berulang kali datang untuk menjodohkannya, tetapi kakaknya menolak mereka. Dia tahu kalau kakaknya adalah orang bodoh yang hanya mementingkan seni bela diri dan tidak ingin membicarakan pernikahan sebelum karirnya sukses. Karena prestasi ini jugalah kakaknya sangat sombong. Namaku Roland Diwon. Pemuda itu memecah keheningan. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Jensen mengangguk kecil. Dr. Jensen, orang paling populer di dunia Jianghu, bahkan terkenal di ranah internasional. Ada rumor di kalangan tentara bayaran dan pembunuh. Lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi orang di Huaxia yang suka melakukan akupuntur, mengambil spatula dan menyekop semen. Kamu adalah orang yang bermain akupuntur itu, kan? Roland berkata lagi. Ketika dia mengatakan ini, tatapan matanya menjadi lebih tajam. Dia paling suka menantang orang terkenal, terutama ketika pihak lain masih sangat muda. Itu hanya nama palsu. Jensen tidak peduli. Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Apa kamu tidak takut aku di sini untuk membunuhmu? Roland berpikir tentang Jensen yang membuatkan teh untuknya dan seketika suasana hatinya menjadi kesal. Dia tidak suka perasaan dikendalikan seperti ini. Jika kamu di sini untuk membunuhku, kamu bahkan tidak akan bisa masuk, apalagi minum teh, ucap Jensen dengan santai. Mata Roland menyipit. Jensen ini sangat percaya diri. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, bagaimana kalau kamu melawanku? Biarkan aku melihat apakah hantu berkaki 7 dibunuh olehmu. Kekuatan yang tidak terlihat merasuki tubuh Roland, membuat suasana di ruang tamu menjadi tegang. Bahkan Cindy merasakan kalau suasananya sangat tegang. Tehmu habis. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dan memegang cangkir teh Roland di atas meja. Suasana tegang sebelumnya langsung hancur. Pupil Roland bergetar kencang. Momentumnya seperti pedang. Orang yang tidak sekuat Roland mau tidak mau akan terkena imbasnya, tapi Jensen justru bisa menghancurkannya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Master Pedang Suci kepadanya. Roland, seorang pendekar tidak menjadi kuat karena memiliki banyak ilmu pedang. Seorang pendekar pedang sejati hanya membutuhkan satu pedang. Untuk pedang ini, pendekar perlu mempersiapkannya dengan matang. Ini adalah momentum pedang. Kalau lawan bahkan tidak bisa menahan kekuatan pedang, itu berarti dia jelas bukan lawanmu. Kalau lawan bisa bertarung dengan momentum, itu berarti kekuatannya tidak lebih lemah darimu. Apa yang sedang persiapkan Roland sebelumnya adalah momentum pedang, tapi itu dipatahkan oleh Jensen dengan satu tangan dan itu dipatahkan dengan menuangkan teh untuknya. Gurunya tidak pernah mengatakan apakah dengan menuangkan teh bisa mematahkan kekuatan pedangnya, itu artinya dia lebih kuat atau lebih lemah darinya. Dr. Jensen, aku adalah orang paling berbakat ke-31 dalam daftar peringkat awan badai. Aku ingin melawanmu. Roland tiba-tiba berdiri dan menepuk punggungnya. Sarung pedang di belakangnya melayang keluar. Dia memegangnya di tangannya dan mengarahkannya ke Jensen. Kenapa aku harus melawanmu? Wajah Jensen terlihat tenang. Roland berkata dengan dingin, aku adalah 4 bintang baru di dunia Jianghu. Hanya ada 3 anak muda yang bisa membuatku mengakui kekuatannya. Dan kamu muncul seperti komet, aku ingin menguji kekuatanmu. Jensen meminum teh. Kalau itu kamu, tidak apa-apa kalau tidak bertarung. Kamu tidak berani? Apa kamu takut kalau kamu tidak bisa menjadi lawanku? Meskipun kamu tidak bertarung, aku punya 1000 cara untuk membuatmu bertarung denganku. Telapak tangan Roland gemetar dan sarung pedangnya terbang keluar dan menancap ke dinding ruang tamu. Pedang yang berkilauan dingin mengarah pada Jensen. Kak, kamu sudah gila. Jensen tidak berbuat salah kepadamu. Melihat ini Cindy dengan cepat berlari dan menarik Roland. Cindy, kamu bukan berasal dari dunia Jianghu. Kamu tidak mengerti aturan dunia Jianghu. Di dunia Jianghu kita harus membedakan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Minggir dari jalanku. Tubuh Roland gemetar dan dengan kekuatan yang lembut dia mendorong Cindy menjauh.
Pedangnya kembali diarahkan pada Jensen. Dari tubuh Jensen, dia merasakan rasa kejujuran yang makin merangsang semangat juangnya. Lihat pedangnya. Tanpa menunggu Jensen berbicara lebih banyak, dia menusukkan pedangnya ke arah Jensen. Pedang yang menakutkan itu setajam es. Jika orang dunia Jianghu yang ada di posisinya, dia pasti akan terkejut. Namun, Jensen tetap tidak bergerak seperti biksu tua. Dia bisa mendeteksi kalau kekuatan Roland adalah tingkatan tengah transcendent dan pedangnya sangat tajam. Tapi dia tidak berniat untuk melawan. Dia juga tidak tahu kenapa ini terjadi, mungkin dari 1000 kata hanya ada satu kata yang bisa menjelaskannya. Terlalu lemah. Pedang Roland ini disebut Galaksi Ungu, itu berasal dari teknik pedang kaisar. Belum lagi tingkatan dasar transcendent, bahkan master tingkatan tengah transcendent bisa dibunuh. Namun, Jensen masih meminum tehnya, dia bergeming seakan yang ada di depan dahinya bukanlah pedang. Wajah Roland sedikit berubah. Dia menghentikan pedangnya dan berkata dengan marah, "Kenapa kamu tidak bergerak? Apa kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Pedangmu tidak memiliki niat membunuh, kenapa aku harus bergerak?" ucap Jensen santai. "Kamu." Roland mengerutkan keningnya. Makin Jensen bertindak seperti ini, dia makin merasa tidak senang. "Kak, kenapa kamu memaksa Jensen? Dia sama sekali tidak ingin melawanmu. Tidak bisakah dia mengaku kalah saja?" Saat ini Cindy berlari menghampirinya lagi. Roland menggelengkan kepalanya, "Cindy, tidakkah kamu memperhatikan kalau pedangku melompat? Pedangku ini merindukan tantangan dan ini adalah pertempuran yang aku impikan. Kamu tidak pernah mengerti keinginan seorang pendekar untuk mengejar batasannya. Kamu tidak mengerti." Setelah Roland selesai berbicara, dia kembali menatap Jensen dengan dalam. Sebenarnya ilmu pedangnya sudah mencapai titik terhambat, tapi dalam diri Jensen, dia melihat peluang. Jika dia bisa bertarung dengan Jensen, dia mungkin bisa menembus ambang batas ini. "Jensen, menantu keluarga Miller. Istrimu berselingkuh dengan Aidan Woodley. Apa kamu tidak memiliki martabat sebagai seorang pria? Dasar pecundang, sepanjang hidupmu kamu hanyalah seorang pengecut. Kalau kamu memiliki kemampuan lawanlah aku." Dia mencoba memprovokasi Jensen agar dia bergerak. Tangan Jensen yang memegang cangkir teh sesaat terhenti dan wajahnya menjadi suram. Elena adalah orang yang paling penting di hatinya. Ada angin tak terlihat meresap di tubuhnya, energi vitalnya membentuk sebuah kekuatan, membumbung tinggi ke langit seperti matahari. Aura matahari yang mengesankan ini seperti telapak tangan besar yang menekannya, itu membuat Roland merasa seperti tercekik, tetapi dia tidak gugup dan bahkan lebih bersemangat. Jensen mau melawannya. Namun, pada saat ini suasana tegang itu tiba-tiba pecah seperti kaca karena sebuah. Jensen menghela napas dan berkata, "Walaupun aku tahu kalau kamu memprovokasiku, tapi itu tetap membuatku marah. Tetapi saat aku ingin melawanmu, aku melihat kalau pedangmu sudah kacau." "Apa?" Roland melotot, "Jangan cari alasan." Jensen berkata dengan pelan, "Yang seharusnya kamu kejar adalah teknik pedang pamungkas, tapi yang kamu kejar sekarang adalah ketenaran palsu, keberanian dan semangat bersaing. Kamu sudah melanggar seni pedangmu." Seluruh tubuh Roland gemetar. Setelah berpikir kembali dengan saksama, dia merasa apa yang dikatakan Jensen masuk akal. Dia ingin melawan Jensen karena tidak terima kalau Widya dan kakeknya terlalu memuji Jensen. Tapi apa ini seni pedang yang dia kejar? Hatimu juga kacau dan tidak tenang. Kamu tidak dalam kondisi terbaikmu sekarang. Jensen kembali berucap. Kalimat itu lebih menakutkan daripada seni bela diri apapun, secara langsung itu langsung menghancurkan semangat juang Roland. Itu benar. Dia gelisah, ingin sekali melawan Jensen dan mentalnya sudah berubah. Dengan berpikiran seperti itu ekspresinya berubah drastis dan dia secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. "Dokter, kamu benar. Melawanmu dalam keadaan aku saat ini tidak adil bagi kamu dan aku, kita tunda saja pertempuran ini." Dia kembali duduk, menyingkirkan pedang panjangnya dan meminum teh di atas meja dengan tenang. Setelah meminumnya, suasana hatinya menjadi lebih tenang. Saat menatap Jensen lagi, dia terkejut. Beberapa katanya bisa mengubah mentalitasnya. Sebenarnya siapa Jensen ini? Siapa 4 bintang baru di dunia Jianghu lainnya selain kamu? Saat ini Jensen bertanya dengan santai. "Justin Onis dari Sekte Bango Putih. Aku, Patricia Fang dari keluarga Fang.
Dayton Gibson dari keluarga Gibson, jawab Roland. Jensen kembali bertanya, apa perbedaan kekuatan dari kalian berempat? Apakah kalian semua dari daftar peringkat awan badai dunia Jianghu? Ada perbedaan besar di antara kita berempat. Salah satunya Dayton adalah yang terkuat dengan peringkat 35 tapi kapan saja bisa menduduki peringkat 20-an di dalam daftar peringkat awan badai, kata Roland sedikit mengangguk. Jensen menjadi sedikit lebih penasaran dan bertanya, apa Justin dari keluarga Gibson? Bukan. Roland menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, jangan-jangan kamu mau. Aku ingin membunuhnya. Jensen tidak menyembunyikan tujuannya. Justin ini sudah ingin membunuh Jensen 2 kali. Kali ini dia pasti akan menyerang lebih dulu. Dalam hati Roland merasa terkejut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Pikiran Jensen selalu tidak terduga dan membuat orang lengah. Bagaimanapun, semua orang-orang di dunia Jianghu tahu asal-usul Justin. Jika mengusiknya tidak diragukan lagi seperti mengusik seluruh sekte Bangau Putih. Ada apa lagi di daftar peringkat awan dan badai? Jensen kembali bertanya. Dalam peringkat langit dan bumi Sehuasia mencatat masing-masing 20 orang. Mereka adalah seniman bela diri terkuat di seluruh Huasia. Di dalamnya ada 4 keluarga elit dan 4 aliansi seni bela diri besar. Selain itu, ada juga beberapa master yang terisolasi dari dunia.